Kamera ini menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kalian lihat itu? Aku bahkan gak sadar waktu pertama kali melihat rekaman ini. Tapi setelah diputar ulang, aku langsung merinding. Ini bukan kejadian biasa, dan aku yakin ada sesuatu yang benar-benar menghuni rumah ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai cerita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat aku untuk terus berbagi kisah-kisah menarik seperti ini. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Oh iya, kalian juga bisa tulis asal daerah kalian di komentar, biar kita bisa tahu dari mana saja nih yang nonton video ini. Awal kejadian aneh di rumah ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa rumah yang kutinggali selama ini menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Awalnya, aku merasa semuanya biasa saja. Rumah ini tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk ditinggali sendiri. Lokasinya cukup jauh dari keramaian kota, dikelilingi beberapa rumah tua yang jarang ditempati. Sejak pertama kali pindah, aku tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh, atau mungkin aku hanya tidak menyadarinya. Namun, beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada momen-momen kecil yang membuatku bertanya-tanya, apakah semua ini hanya imajinasiku atau memang ada sesuatu yang tidak beres? Aku mulai mendengar suara aneh di tengah malam. Bukan suara hewan atau angin, tapi suara langkah kaki di lantai atas. Yang lebih mengherankan, rumah ini tidak memiliki lantai 2. Pertama kali aku mendengarnya, aku pikir itu hanya suara dari luar. Mungkin ada kucing liar yang sedang berjalan di atap. Namun, ketika aku mencoba mencari sumber suaranya, semuanya tiba-tiba hening. Tidak ada apa-apa. Aku kembali ke kamar dan mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Tetapi, semakin hari, kejadian ini semakin sering terjadi. Suara langkah kaki itu tidak hanya terdengar sekali, tetapi berulang kali, seakan-akan ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas plafon rumahku. Aku mulai merasa tidak nyaman, tetapi aku masih mencoba berpikir logis. Suatu malam, aku sedang menonton TV di ruang tamu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari, dan aku merasa mengantuk. Saat aku hendak mematikan TV, aku mendengar suara, krek, seperti ada sesuatu yang bergerak di dapur. Aku langsung terdiam. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba mendengarkan lebih jelas, berharap itu hanyalah suara perabot yang bergeser sendiri. Tapi kemudian, terdengar suara piring jatuh dan pecah. Aku segera bangkit dari sofa dan berlari ke dapur. Saat sampai di sana, aku mendapati salah satu piring di atas meja telah jatuh dan pecah berantakan di lantai. Namun, yang membuatku semakin merinding adalah, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin piring itu jatuh sendiri karena goyang? Atau mungkin ada tikus yang secara tidak sengaja menyenggolnya? Tapi setelah kupikirkan lagi, meja tempat piring itu berada adalah meja besar yang kokoh. Tidak mungkin piring itu jatuh sendiri tanpa alasan. Sejak malam itu, aku mulai merasa seperti diawasi. Setiap kali aku duduk di ruang tamu atau di kamar, aku selalu merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tapi aku yakin, aku tidak sendirian. Kejadian aneh lainnya mulai bermunculan. Lampu kamar mandi berkedip sendiri setiap kali aku masuk. Aku mendengar suara bisikan pelan di dekat telingaku saat aku hampir tertidur. Suara itu bukan suara orang berbicara, melainkan seperti seseorang yang menghembuskan napas tepat di belakangku. Aku sering menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang paling menyeramkan adalah kejadian saat aku sedang tidur. Aku terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat seperti ada sesuatu yang menindihku. Aku mencoba membuka mata, dan saat itulah aku melihatnya, bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidurku. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Bentuknya samar, tetapi aku bisa merasakan auranya yang menakutkan. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tidak bisa keluar. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku terasa lumpuh. Aku hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan yang luar biasa. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kondisi itu,
Tetapi yang aku ingat, aku mulai membaca doa dalam hati. Perlahan, tubuhku mulai bisa bergerak dan bayangan itu menghilang begitu saja. Aku langsung bangkit, menyalakan lampu, dan duduk di tempat tidur sambil mencoba menenangkan diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai menceritakan pengalaman ini kepada beberapa teman dekatku. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa aku mungkin hanya mengalami sleep paralysis atau halusinasi karena terlalu lelah. Tapi ada satu temanku yang berkata, mungkin itu bukan halusinasi. Mungkin ada sesuatu yang memang tinggal di rumahmu. Aku semakin penasaran. Apakah benar rumah ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata? Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah ini. Dari informasi yang aku dapatkan, rumah ini sebelumnya dimiliki oleh seorang pria tua yang hidup sendiri, selama bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal secara misterius di dalam rumah ini. Jasadnya baru ditemukan setelah beberapa hari ia meninggal. Setelah mendengar cerita itu, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Aku pun memutuskan untuk memasang kamera CCTV di beberapa titik rumah, terutama di dapur, ruang tamu, dan kamar tidurku. Aku ingin tahu, apakah aku hanya paranoid, atau memang ada sesuatu yang nyata di sini? Saat aku memeriksa rekaman pertama, semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara-suara misterius. Tapi saat aku memutar rekaman dari malam kedua, aku melihat sesuatu yang membuat darahku langsung membeku. Di dapur, sekitar pukul 2 dini hari, kursi di meja makan bergerak sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada angin, tetapi kursi itu bergeser perlahan seperti ada yang menariknya. Aku memutar ulang berkali-kali, memastikan bahwa ini bukan efek kamera atau kesalahan teknis. Namun, semakin aku melihatnya, semakin aku yakin bahwa ada sesuatu di rumah ini. Aku melanjutkan menonton rekaman dari kamar tidurku. Pada pukul 3.15 dini hari, terlihat jelas bayangan hitam melintas di belakangku saat aku sedang tidur. Aku terkejut bukan main. Aku bahkan tidak sadar saat itu, tapi kamera menangkapnya dengan jelas. Setelah melihat rekaman ini, aku benar-benar merinding. Ini bukan lagi sekadar firasat atau imajinasi. Ada sesuatu di rumah ini, dan aku harus mencari tahu apa itu. Bukti mengerikan di rekaman kamera. Setelah beberapa kejadian aneh yang terus terjadi di rumah ini, aku merasa cukup. Aku tidak bisa terus-terusan berpura-pura bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Aku butuh bukti, sesuatu yang nyata untuk membuktikan bahwa aku tidak gila. Maka, aku memutuskan untuk memasang beberapa kamera pengawas di beberapa sudut rumahku, di ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan satu di dekat pintu masuk. Aku berharap rekaman ini bisa membantuku menemukan jawaban, atau setidaknya, memberikan sedikit ketenangan. Malam pertama setelah kamera terpasang, aku mencoba tidur lebih awal. Aku sengaja tidak mengecek rekaman secara langsung karena tidak ingin terlalu paranoid. Namun, malam itu justru terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Saat aku berbaring di tempat tidur, aku mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Langkah itu terdengar pelan, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lorong rumahku. Aku menahan napas. Rumah ini tidak memiliki penghuni lain. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin itu hanya suara kayu yang memuai karena perubahan suhu. Namun, beberapa detik kemudian, aku mendengar suara lebih jelas, seperti ada yang mengetuk pintu kamarku dari luar. Tok, tok, tok. Aku langsung duduk tegak di tempat tidur. Pintu itu hanya berjarak beberapa langkah dari tempatku tidur. Aku menunggu beberapa detik, tetapi tidak ada suara lagi. Dengan jantung berdebar, aku mencoba memberanikan diri untuk melihat. Aku berjalan pelan menuju pintu, membuka pegangan pintunya dengan hati-hati, dan tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah. Aku memeriksa lorong rumah, melihat ke ruang tamu dan dapur, tetapi semuanya kosong. Perasaan tidak nyaman langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Keesokan paginya, aku langsung mengecek rekaman kamera. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang benar-benar terjadi malam itu, atau semuanya hanya perasaan paranoidku saja. Aku mulai dengan rekaman dari dapur. Saat aku mempercepat rekaman ke tengah malam, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding seketika.
Pukul 2.17 dini hari, kursi di meja makan tiba-tiba bergeser sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Tapi kursi itu bergerak perlahan ke belakang, seolah ada yang menariknya. Aku mengulang rekaman itu berkali-kali, mencoba mencari penjelasan logis. Aku bahkan memeriksa apakah mungkin ada tikus atau hewan lain yang menyenggolnya. Tapi tidak. Kursi itu benar-benar bergerak sendiri. Aku melanjutkan menonton rekaman lainnya, kali ini dari ruang tamu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Namun, sekitar pukul 2.45 dini hari, aku melihat bayangan hitam melintas dengan sangat cepat di belakang sofa. Aku mempos rekaman itu, mencoba melihat lebih jelas. Saat aku memperlambat video, aku bisa melihat bentuk bayangan itu lebih jelas. Tingginya sekitar 1,5 meter, tapi bentuknya tidak terlalu menyerupai manusia. Seperti sesosok makhluk yang bergerak cepat, hampir transparan, tetapi tetap terlihat di kamera. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar menghuni rumah ini. Aku kembali ke rekaman dari kamar tidurku. Aku tidak menyangka bahwa ini akan menjadi rekaman paling mengerikan yang pernah aku lihat. Pada pukul 3.15 dini hari, terlihat jelas di rekaman bahwa aku sedang tidur. Tidak ada yang aneh selama beberapa menit pertama. Namun, tiba-tiba, selimutku tersingkap sendiri. Aku menatap layar dengan mata terbelalak. Aku tidak bergerak dalam rekaman itu. Aku tetap dalam posisi tidur. Tapi selimutku perlahan terangkat dari bagian bawah, lalu melayang sedikit sebelum jatuh ke lantai. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Aku langsung merasa mual. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja aku lihat. Ini bukan sekadar suara aneh atau firasat buruk. Ini adalah bukti nyata bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Namun, kejutan belum selesai. Pada pukul 3.27 dini hari, rekaman menangkap sesuatu yang membuatku benar-benar merinding. Di pojok kamar, tepat di belakang lemari, ada sesosok bayangan hitam yang berdiri diam, mengawasi tempat tidurku. Aku memperbesar layar dan mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu memiliki bentuk manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat. Seperti sosok yang hanya terdiri dari kegelapan, berdiri kaku di sana selama beberapa detik sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Ini bukan halusinasi. Ini bukan ilusi optik. Kamera telah menangkapnya. Aku merasa tubuhku semakin dingin. Aku menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada sesuatu di pojok kamarku saat ini. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi tanpa mencari bantuan. Aku segera menghubungi seorang teman yang paham tentang hal-hal gaib. Aku mengirimkan rekaman itu kepadanya, dan beberapa jam kemudian, dia meneleponku dengan suara serius. Aku sudah melihat videomu. Ini bukan kejadian biasa. Aku tidak ingin membuatmu panik, tapi ini bukan hanya sekadar penampakan biasa. Sosok ini bisa jadi adalah perewangan. Dan jika benar begitu, maka dia mungkin sudah lama berada di rumah itu, atau bahkan bersamamu selama ini. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa menghantam kepalaku. Perewangan? Apakah itu berarti sosok ini sudah lama mengikutiku tanpa aku sadari? Temanku menyarankan agar aku segera melakukan doa-doa tertentu, dan mengundang seseorang yang lebih berpengalaman untuk membersihkan rumah ini. Aku tidak berpikir dua kali. Malam itu juga, aku menghubungi seorang ustaz yang dikenal sering menangani kasus-kasus seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, aku tidak sendirian di rumah ini. Dan sekarang, aku harus mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya berada di sini. Setelah melihat rekaman dari CCTV, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam rumah ini. Sebelumnya, meskipun aku sering mengalami kejadian aneh, aku masih bisa meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya perasaan atau kebetulan belaka. Tapi setelah melihat bukti nyata dalam rekaman, kursi yang bergerak sendiri, bayangan hitam melintas, selimutku yang tersingkap tanpa alasan, dan sosok yang berdiri di pojok kamar, aku tidak lagi bisa mengelak. Aku tidak sendirian di rumah ini. Namun, aku tidak menyangka bahwa setelah menemukan bukti ini, gangguan yang aku alami justru semakin menjadi-jadi. Seakan-akan, mereka tahu bahwa aku menyadari keberadaan mereka. Malam-malam yang penuh teror.
Malam pertama setelah melihat rekaman, aku hampir tidak bisa tidur. Aku mencoba menenangkan diri, membaca doa sebelum tidur, dan memastikan semua pintu serta jendela terkunci rapat. Tapi ketakutan tetap menghantuiku. Aku merasa waspada sepanjang malam, memperhatikan setiap sudut kamar, takut kalau sosok itu muncul lagi. Sekitar pukul 2.30 dini hari, aku mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini bukan sekadar langkah kaki di lorong atau ketukan di pintu, tapi suara berbisik. Aku menajamkan pendengaranku. Bisikan itu terdengar lirih, seperti seseorang yang berbicara pelan di dalam rumah. Namun, aku tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Bahasanya aneh, seperti bukan bahasa manusia. Aku memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi tiba-tiba, suara itu terdengar semakin dekat, seolah seseorang sedang berbisik tepat di samping telingaku. Pergi. Aku langsung tersentak dan membuka mata lebar-lebar. Jantungku berdetak begitu cepat hingga aku bisa mendengarnya sendiri. Aku menoleh ke samping tempat tidurku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi ketika aku berusaha untuk kembali tidur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Selimutku kembali tersingkap perlahan. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Kali ini, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Selimutku yang tadinya menutupi seluruh tubuhku perlahan meluncur turun, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar dari tenggorokanku. Aku hanya bisa melihat, merasakan tubuhku membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Ketika selimut itu akhirnya jatuh ke lantai, aku mendengar sesuatu yang membuatku hampir pingsan, suara napas seseorang di dalam kamar. Suara itu berat dan terdengar dekat. Aku tidak berani menoleh ke arah sumbernya. Aku hanya memejamkan mata erat-erat dan membaca doa dalam hati. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam posisi itu, tapi akhirnya suara itu perlahan menghilang. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya duduk di tempat tidur dengan lampu menyala, menunggu pagi datang. Kejadian di ruang tamu. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk sementara waktu tidak tidur di kamar. Aku merasa lebih aman tidur di ruang tamu, dengan lampu yang lebih terang dan akses yang lebih mudah ke pintu keluar jika terjadi sesuatu. Namun, ternyata mereka juga ada di sana. Suatu malam, saat aku tertidur di sofa, aku terbangun karena mendengar suara televisi menyala sendiri. Layarnya hanya menampilkan saluran kosong dengan suara dengungan statis. Aku mencoba mengambil remote untuk mematikannya, tapi kemudian aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Suara seseorang tertawa pelan. Tawa itu terdengar aneh, tidak seperti suara manusia biasa. Suaranya lirih tapi menusuk, seperti datang dari sudut ruangan. Aku perlahan menoleh ke arah sumber suara, dan di sana, di sudut gelap dekat lemari, ada sesosok bayangan hitam yang berdiri diam, menatap ke arahku. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa lemas. Aku hanya bisa menatap sosok itu, mencoba memahami apakah ini mimpi atau nyata. Namun, sebelum aku bisa melakukan apa-apa, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Aku langsung bangkit dari sofa dan berlari keluar rumah tanpa berpikir dua kali. Aku bahkan tidak peduli meskipun saat itu aku hanya memakai kaos dan celana pendek. Aku berlari keluar ke jalan, mencari udara segar, mencoba menenangkan diriku. Aku berdiri di luar selama beberapa menit, mencoba mengatur napas. Aku merasa tidak bisa kembali ke dalam rumah sendirian. Jadi aku menelepon temanku dan meminta agar dia menjemputku. Saat aku menunggu di luar, aku menoleh ke arah jendela ruang tamu. Dan saat itulah aku melihatnya. Bayangan itu masih berdiri di dalam rumah, menatapku dari balik jendela. Aku hampir saja pingsan saat melihatnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah-olah sedang mengawasi dan menungguku kembali masuk. Temanku akhirnya datang sekitar 15 menit kemudian. Aku langsung masuk ke mobilnya tanpa banyak bicara. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kejadian itu, aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Aku bertanya kepada tetangga, menghubungi orang-orang yang mengenal pemilik rumah sebelumnya, dan mencari tahu sejarah tempat ini. Dari cerita yang aku dengar, rumah ini memang memiliki kisah yang cukup menyeramkan.
Beberapa tahun sebelum aku pindah, rumah ini dihuni oleh seorang pria tua yang hidup sendirian. Orang-orang jarang melihatnya keluar, dan menurut kabar, dia sering melakukan ritual-ritual aneh di dalam rumah. Suatu hari, pria itu ditemukan meninggal secara misterius di dalam rumah ini. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang aneh, tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Tetangga juga mengatakan bahwa sebelum pria itu meninggal, banyak orang mendengar dia sering berbicara sendiri di dalam rumah, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Mereka percaya bahwa pria itu memiliki perewangan, makhluk gaib yang menjadi pendamping atau penjaga, seseorang yang sering melakukan praktik-praktik mistis. Dan setelah pria itu meninggal, perewangan itu mungkin masih berada di rumah ini, mencari tuan barunya. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan mencari tempat tinggal baru. Sebelum pergi, aku meminta seorang ustaz untuk membersihkan rumah itu dengan doa dan air suci. Aku tidak tahu apakah itu cukup untuk mengusir makhluk yang ada di sana, tapi aku berharap setelah aku pergi, aku tidak lagi dihantui oleh mereka. Namun, hingga hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sudah pergi, ataukah mereka masih mengikutiku hingga sekarang?